Yang kita lihat sebagai karakter-karakter misalkan, oh tidak takut mati, tidak takut lapar. Meskipun kaya tapi tidak sombong, tetap zuhud. Dia cinta ilmu, tidak mudah menyerah. Dia menjadi pemimpin yang bertakwa, yang jujur, yang penuh kasih sayang, ataupun pejuang kebenaran, khairu ummah, atau karakter unggul apapun yang lain lah ya. Ini sebenarnya adalah yang kita lihat ini adalah buah. Kayak apel itu buah apel yang muncul dari pohon apel. Kalau karakter unggul ini adalah buah dari pohon kepribadian Islam anak-anak kita. Nah, pohon kepribadian Islam anak kita itu dibentuk oleh pola pikir yang dia punya, yang kemudian mengikat sikapnya. Jadi kalau dia itu pola pikir itu bagaimana dia itu memahami sesuatu. Saya lapar, saya mau makan apa ya? Oh, karena saya muslim, saya harus makan yang halal, yang thayyib. Dan di situ ada adab-adab makannya. Tidak boleh berlebih-lebihan, dengan tangan kanan, dengan duduk dan seterusnya. Dihabiskan, dan seterusnya. Nah, ini ada pola pikir. Ketika kemudian hasil pemikirannya tadi, kesimpulannya tadi dia realisasikan untuk mengikat amalnya, sehingga ketika dia itu makan, dia pilih makan dengan cara yang seperti tadi itu. Dia nggak makan babi, dia nggak minum khamr, dia nggak kemudian menjadi orang yang membuang-buang makanan, mubadzir. Maka pada saat itu terbentuklah pola pikir dan pola sikap yang islami. Nah, pola pikir ini ditentukan warnanya menjadi islami atau tidak itu ketika dia itu menggunakan akidah Islam sebagai rujukan saat dia memahami apapun. Kalau menggunakan akidah Islam sebagai rujukan dan memahami apapun, maka dia akan ketemu dengan halal haram, baik buruk, terpuji tercela sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Islam. Nah, jadi ini adalah benihnya akidah itu. Kita mengkoneksikan anak kita tadi dengan Allah, yaitu itu artinya sebenarnya kita sedang memperkenalkan dia untuk beriman kepada Allah, kan meyakini ada Allah. Allah ada sebelum kamu ada, dunia ini ada. Dia tetap ada meskipun dunia ini sudah hancur, sudah kiamat, gak ada siapapun. Dia tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya itu bisa sedih, dia enggak. Kalau makhluknya bisa tua, dia tidak. Kalau makhluknya itu bisa lemah, dia tidak. Kalau makhluknya itu butuh orang lain, Allah tidak. Nah, itu akan membuat dia terkoneksi dengan sumber dari segala sumber kekuatan. Benih tauhid tadi akan menjadi akar, menumbuhkan pohon kepribadian, berbuah. Kalau memang ini benar-benar hasil dari sebuah proses pembangunan kepribadian seperti ini, kita menanamnya ya, kita menanamnya dari asalnya, dari benihnya, maka memang kita akan memanen ini tadi, buah-buah ini sendiri. Tidak kenal musim, artinya dia mau di pondok, dia sholatnya rajin, waktu pulang juga sama. Pada waktu dia di rumah bersama orang tuanya, ataukah dia tidak ada orang tuanya ketika orang tuanya meninggal misalkan sekalipun, dia tetap akan jadi anak-anak yang taat dan soleh. Itu maksud dari buah itu dihasilkan tanpa kenal musim. Nah, proses pembentukan kepribadian ini itu disiapkan melalui sebuah proses pengasuhan dan pendidikan sesuai tahapannya. Jadi di sini ada unsur kontribusi dari pertama orang tua dan guru-guru berikutnya sesuai tahapan tumbuh kembangnya. Gitu ya. Kalau itu pendidikan anak usia dini, tentu saja guru pertama dan utama adalah orang tua dengan lingkungan sekolahnya adalah rumah. Nah, begitu kemudian sudah 7 tahun kedua, ini memang kemudian anak sudah mulai lebih mandiri, sudah lepas dari khadonah, dia sudah mulai kenal pertemanan, dia bisa jadi membutuhkan diperkenalkan dengan guru-guru lain yang lebih mumpuni. Dia sudah lebih siap untuk mendatangi majelis-majelis ilmu atau sekolah gitu ya bersama guru-guru selain orang tuanya, silahkan begitu. Tapi yang jelas bahwa pada waktu anak tadi itu sebelum mukallaf adalah beban bagi orang tuanya atau tanggung jawab bagi orang tuanya untuk menyiapkan anak tersebut siap mengemban taklif.